Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Andrian Putra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kelompok kami. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kami dahulu, yaitu saya sendiri Faiz Andrian Putra, NPM 19350-125. Saya Muhammad Syamsul Ma'arif, NPM 2008. Saya Maharani Putri Dewanti dengan NPM 2009. Saya Safira Amalia Putri dengan NPM 20017. Saya Safira Marusa dengan NPM 2028. Saya Nanda Primartana Dila dengan NPM 2064. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Berat Isi Pasir Terhadap Daya Dukung Pondasi Dangkal Berbentuk Segitiga. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berat isi tanah pasir yang digunakan pada pondasi berbentuk segitiga. Pengujian ini menggunakan metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Kemudian untuk mengetahui daya dukung tekan yang interpretasinya dihitung dengan metode grafis, yaitu metode CIR. Dari hasil penelitian didapat kapasitas dukung pondasi berbentuk segitiga dengan penambahan brusuk atau rib. Terjadi penambahan kapasitas dukung yang signifikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu M. Syamsul Ma'arif. Untuk pendahuluan, pondasi dangkal merupakan pondasi yang digunakan pada bangunan dengan beban relatif ringan. Menurut penelitian, pondasi berbentuk persegi memiliki kekuatan yang paling baik dan ekonomis. Tetapi bentuk lain juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, perlu diperhatikan adanya penambahan rib. Dengan demikian, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bentuk dan penambahan rib pondasi serta untuk menentukan kapasitas dukung pondasi dangkal. Kemudian untuk alat yang digunakan yakni kotak kayu berukuran 1 x 1 x 1 meter yang terlebih dahulu diisi pasir lapis demi lapis. Model pondasinya diletakkan di atas permukaan tanah pasir tersebut. Selanjutnya yaitu ukuran dimensi pondasi segitiga yang digunakan. Berikut merupakan ukuran dimensi pondasi segitiga yang digunakan. Untuk benda uji segitiga 1 dengan ukuran lebar 13,16 cm, panjang 15,20 cm, dan tanpa rib. Lalu untuk benda uji segitiga 2 dengan lebar 13,16 cm dan panjang 15,20 cm, lalu dengan ribnya 20% dikali lebarnya, yaitu sebesar 3,04 cm. Lalu untuk benda uji segitiga 3 dan segitiga 4 dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya merupakan hasil analisis berat isi tanah yang kemudian data tersebut akan diolah menggunakan analisis metode Meyerhof. Untuk tinggi jatuh 20 cm tanpa ayakan didapatkan nilai berat isi sebesar 1,3890 kg per cm kubik. Lalu dengan tinggi jatuh 30 cm tanpa ayakan didapatkan nilai berat isi sebesar 1,4575 kg per cm kubik. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan mengenai analisis metode Meyerhof. Untuk data yang selanjutnya kita dapatkan tinggi jatuh 50 cm tanpa ayakan. Nah, di sini kita dapatkan berat isinya sebesar 1,5033 dengan satuan
kilogram per sentimeter kubik. Nah, untuk data-data selanjutnya, itu kita tetap menggunakan tinggi jatuh dengan nominal yang sama seperti data pada sebelumnya, yaitu 20 cm, 30 cm, dan juga 50 cm. Tetapi di sini yang membedakan ialah kita menggunakan ayakan nomor 10. Untuk tinggi jatuh 20 cm dengan ayakan nomor 10, kita dapatkan berat isi sebesar 1,7090 kilogram per sentimeter kubik. Next. Untuk data selanjutnya, tinggi jatuh 30 cm dengan ayakan nomor 10, kita dapatkan berat isi sebesar 1,8128, dan untuk data selanjutnya, untuk tinggi jatuh 50 cm dengan ayakan nomor 10, kita dapatkan berat isi sebesar 1,9067. Next. Setelah kita dapatkan seluruh berat isi, maka kita olah lagi hasil dari data tersebut menggunakan metode Meyerhof dan didapatkan hasil seperti pada kolom pondasi segitiga Meyer. Setelah itu, data yang didapatkan dibuat grafik seperti pada grafik di sebelah kanan. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya berat isi pada tinggi jatuh 50 cm dengan ayakan nomor 10 sebesar 1,9067 kg per sentimeter kubik merupakan hasil terbesar dan merupakan daya dukung terbesar. Next. Untuk selanjutnya adalah analisis pondasi segitiga menggunakan metode Chin. Di sini ada beberapa grafik yang disajikan. Yang pertama, grafik beban terhadap penurunan dengan metode Chin pada fondasi segitiga tanpa adanya penambahan rib. Nah, selanjutnya ada grafik beban terhadap penurunan pada fondasi segitiga dengan penambahan rib sebesar 20%. Next. Ini selanjutnya ada grafik beban terhadap penurunan segitiga dengan penambahan rib sebesar 30%. Kemudian ada juga grafik beban terhadap penurunan pada fondasi segitiga dengan penambahan rib sebesar 50%. Next. Dari hasil analisis grafik yang sudah diberikan di sebelumnya, di sini dianalisis lagi kuat dukung ultimate dengan metode Chin. Didapatkan hasil sebagai berikut: dengan tanpa adanya penambahan rib sebesar 128,20 kg dengan penambahan rib sebesar 20% didapat 112,35%. Kemudian dengan penambahan sebesar 30% didapatkan hasil 120,48%. Kemudian untuk penambahan sebesar 50% didapatkan hasil 114,94%. Untuk kesimpulan, setelah dilakukan pengujian pembebanan terhadap fondasi dangkal menerus pada deposit pasir yang diperkuat dengan pemakaian rib atau rusuk untuk pemodelan fondasi segitiga dengan spesifikasi panjang rib DF per B 20%, 30%, dan 50%, fondasi segitiga tanpa rib diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil penelitian didapat kapasitas dukung fondasi berbentuk segitiga tanpa ribs memiliki daya dukung yang lebih baik dibandingkan dengan fondasi segitiga yang menggunakan ribs. Yang kedua, dengan penambahan rusuk atau rib, terjadi penambahan kapasitas dukung pada penambahan ribs 30%. Sedangkan penambahan ribs 20 dan 50% tidak memberikan peningkatan dengan daya dukung, melainkan menurunkan daya dukung fondasi. Dan yang terakhir, daya dukung fondasi akan meningkat apabila berat isi semakin besar, dan berat isi akan semakin besar apabila tinggi jatuh semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.